العظيم والمحسن والشرف وشيخهم تلمذتهم الذين أنهم مكرم على فتهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين مؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمرها دربا سابقا لاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة من الجنة ويختم لنا ولكم من حسنى في خير ولسان وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairi salihin fi darani amin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab tayammum ila anqal summa in kana alaihi jabirah naza'aha wujuban. Masih pembahasan tentang tayamum. Kemarin kita membahas pada pertemuan sebelumnya kalau ada orang sebagian anggota wudunya luka atau sebagian badannya luka, orang junub, dan tidak boleh kena air. Artinya tidak boleh kena air itu mengkhawatirkan. Maksudnya mengkhawatirkan apa? Khauf ala nafsin au udwin au manfaati udwin au zatil marad au budil bur'i au hudusi syai'in fahish fi udwin zahir. Kalau kita bicara khauf min istimalil ma, yaitu maksudnya maksudnya salah satu dari 6 itu. Ada luka, tidak boleh kena air. Kalau kena air mengkhawatirkan. Maka kemarin kewajibannya 2 ya. Kewajibannya adalah wudu dan tayamum di saat waktunya basuh anggota yang sakit tersebut. Contoh seperti di tangan, maka ketika dia mau wudu, pertama basuh wajah, kemudian sekarang waktunya tangan ya. Waktunya tangan ini ada wudunya, ada basuhannya yang sehat. Untuk yang sakit diganti dengan tayamum fil wajhi wal yaden. Nah, apakah mendahulukan tayamumnya dulu atau basuh yang sehat dulu? Terserah ya. Terserah. Yang afdol apa? Tayamum dulu biar nanti debu bekas tayamumnya bisa dibersihkan oleh air. Udah, berarti setelah basuh wajah keringkan wajahnya dengan handuk sampai betul-betul kering sehingga tidak membasahi debu tayamum nanti. Karena tidak sah kalau debunya basah. Karena tayamum itu tidak hanya dengan tanah yang berdebu, kata orang Jawa belduk, ya, berdebu. Sekiranya terbang ketika kena angin. Kalau basah kan tidak kan? Nah, itu. Jadi wajah harus dikeringkan betul. Sekiranya nanti ketika diusap tayamum itu tidak basah. Nah, tayamum di wajah dan kedua tangan. Setelah itu anggota tangan yang sehat disiram. Untuk pinggir-pinggirnya luka ngambil kain tisu dicelup ke air, kemudian ditekan-tekan secara perlahan di area sekitar luka sehingga bisa terbasuh tanpa airnya mengalir ke lukanya. Habis itu ngusap kepala, basuh kaki. Nah, itu yang dijelaskan kemarin. Aturan seperti itu, wajibnya wudu, membasuh yang sehat, kemudian mengganti yang luka dengan tayamum, itu berlaku secara mutlak baik lukanya ditutup atau terbuka. Lukanya ditutup pakai papan kayu seperti orang patah tulang, atau ditutup pakai perban, karena tidak boleh kena terbuka, nanti rawan infeksi misalnya. Atau dikasih misalnya Hansaplast yang dengan aturan nanti. Kemudian atau dikasih salep. Dikasih salep untuk membantu proses kesembuhan. Kalau salepnya digosok, dibersihkan kemudian disiram pakai air, bisa berbahaya. Itu sama. Jadi baik lukanya tertutup atau tidak tertutup. Aturan kemarin itu sama. Kalau lukanya tidak tertutup, ya itu saja kewajibannya membasuh anggota yang sehat dan mengganti lukanya dengan tayamum fil wajhi wal yaden, walaupun lukanya di kaki. Ya, tetap tayamumnya fil wajhi wal yaden. Itu kalau lukanya nggak tertutup, cukup itu sudah. Kalau lukanya terbuka. Tapi kalau lukanya tertutup, ada satu tambahan lagi di samping 2 tadi ini. Summa in kana alaihi alal jurhi, kemarin itu alal jarih jabiratun naza'aha wujuban. Kalau di anggota badannya itu
ada jabiroh, maka wajib dicopot. Wajib dicopot. Nah, wajib dicopot. Jabiroh itu mana aslinya? Sebagaimana di syarahnya itu apa? Wahya alwahun tuhaya lil kasri awil inkhila tuj'alu ala mahallih. Alwah, papan kayu. Tuhaya itu yang dipersiapkan, yang dipasang lil kasri karena patah tulang, awil inkhila atau apa? Geser. Tulangnya itu geser biar balik lagi. Jadi inkhila itu kayak copot. Jadi sikunya ini copot, dikembalikan lagi. Atau apa? Persendiannya, pergelangannya copot, mau dikembalikan lagi. Itu atau patah tulang, itu biasanya dikasih kayu ini, jadi dua arah, dikasih kayu, kemudian kayunya diikat dengan perbannya biar tidak banyak gerak. Karena kalau banyak gerak nanti tidak sembuh-sembuh, biar diem itu cepat sembuhnya. Atau misalnya dikasih gips. Kalau di operasi biasanya oleh dokter itu dikasih gips. Itu kayak semen itu, di semen. Ini kan tidak bisa kena air, tambah lama lagi itu ya, tambah lama. Jadi kalau orang patah tulang atau apa di model kayak gitu tambah lama sembuhnya biasanya. Kemudian juga nanti dibuka lagi karena ada pen di dalam, itu harus dilepas. Itu lebih sakit dibanding masangnya. Jadi kalau orang patah tulang geser kayak gitu itu mending dibawa ke sangkal putung. Orang yang ahli tanpa operasi itu cukup diurut, kemudian dikasih kayu, dibacakan rukyah-rukyah tertentu, itu lebih cepat. Itu lebih cepat, terbukti begitu. Asal yang ahli. Kalau nggak ahli ya kotor. Jadi harus betul-betul nyari yang ahli. Banyak di Pasuruan ini, banyak di Banten ya, banyak ya. Di Banten banyak, di Pasuruan banyak orang yang ahli seperti itu. Yang nggak ahli juga banyak. Tapi mengobati orang itu nggak ahli. Yang ahli banyak, yang nggak ahli banyak. Sama kayak dokter yang di rumah sakit, ada yang dokter beneran, ada yang dokter jadi-jadian. Itu cuman punya ijazah tapi dia nggak beres kalau ngobati orang. Itu perlu bunuh 100 orang dulu baru jadi dokter ahli nanti. Jadi buat percobaan. Semua kayak gitu. Hatta kayak asat kita, kata beliau sering kan, asat kita palsu kayak gitu. Banyak, yang asli juga banyak, yang palsu juga banyak. Pinter-pinteran kita selektif gitu. Yang selektif aja. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Itu. Jadi kalau ada jabirohnya, jabiroh itu tadi ya, kayu yang dipasang di tempatnya luka, tempatnya patah tulang atau yang geser, copot itu biar segera kembali. Tapi yang dimaksud tidak hanya itu, pokok intinya di situ kan dikatakan lakinnal murad huna mutlaqus satir. Itu. Yang dimaksud di sini pokok satir. Perban, hansaplas atau hepafik. Hepafik itu yang dikasih kapas biasanya atau dikasih kain kasa, kemudian dilekatkan dengan hepafik. Hepafik itu biasanya untuk mengerekatkan jarumnya infus. Orang kan biasanya diinfus, itu dikasih kayak solasi gitu kan, putih yang lengket sekali, itu namanya hepafik itu. Hepafik atau salep bahkan. Nah, itu salep yang dioleskan ke luka untuk membantu kesembuhan. Nah, itu yang nggak bisa tembus dengan air. Nah, berarti ini kategori orang yang lukanya ada satirnya. Kalau orang lukanya ada satir, nggak cukup kemarin membasuh yang sehat kemudian tayamum, enggak, ada kewajiban ketiga. Itu sebentar lagi akan diterangkan. Pertama yang jelas satirnya itu harus diangkat, artinya dihilangkan. Satirnya itu harus dihilangkan. Nah, jadi satirnya harus dihilangkan. Satirnya harus dihilangkan. Itu pertama. Loh, kalau dihilangkan tidak sembuh-sembuh. Misal kayak orang patah tulang tadi, kayunya diambil, ya nggak sembuh-sembuh. Atau salepnya habis dikasih salep dibersihkan karena mau wudu, ya lecet lagi, tambah lama sembuhnya. Atau diperban karena biar nggak infeksi. Kalau dilepas nanti khawatir infeksi. Ya apa? Kan kewajiban pertama harus dilepaskan ya. Satirnya itu harus dihilangkan. Fa in khaufa min naz'iha. Kalau dia takut untuk melepasnya, yang dimaksud takut khauf, enggak pokok khauf, takut model kemenyek itu. Ya, enggak. Itu. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud khauf salah satu 6 tadi itu. Khauf ala nafsin au udwin au manfaati udwin au khaufi butil bur'i au ziyadatil marad au khudusi syainin fahish fi udwin zahir. Maksudnya khauf itu. Jadi kalau dilepas khawatir, waduh mati tidak dilepas. Atau
nanti kalau dilepas infeksi, akhirnya diamputasi. Atau kalau dilepas kena air nanti khawatir cacat, nggak berfungsi. Anggota badannya udah dipotong tapi nggak berfungsi. Kayak orang habis operasi mata, nggak boleh kena air. Kalau kena air nanti matanya ada tapi nggak bisa ngelihat, buta. Gitu. Dan seterusnya. Atau memperlambat kesembuhan dan seterusnya. Fa in khafa min naz'iha, maka ya apa? Nah, ini kewajiban ketiga yang tak maksud. Ghasalas sahih wa masaha 'alaiha wa tayammama amma tahtaha fil wajhi wal yadain. Jadi kewajibannya 3. Kalau nggak ada satirnya, wajibnya hanya ghuslus sahih sama tayammum. Kalau ada satirnya, kewajibannya 3. Pertama, ghuslus sahih kayak kemarin. Misal, patah tulangnya di tangan. Atau luka yang khawatir infeksi yang diperban itu di tangan. Maka kewajiban pertama, ghuslus sahih. Wajah dibasuh. Wajah dibasuh. Kemudian waktunya tangan, wa masaha 'alaiha wa tayammama amma tahtaha fil wajhi wal yadain. Diusap. Jabirahnya tadi 'alaiha alal jabirah. Jabirahnya, satirnya tadi harus diusap. Diusap di sini bilma, wa masaha 'alaiha ay bilma. Wajib diusap dengan air. Itu. Kedua, ketiga, wa tayammama amma tahtaha fil wajhi wal yadain. Harus tayammum sebagai ganti yang tertutup oleh perban. Anggota badan yang tertutup oleh perban atau yang tertutup oleh kayu-kayu papan tadi itu. Harus itu. Itu, ditayamumi. Tayamumnya di mana? Di mana? Di wajah dan tangan. Baik lukanya di tangan, lukanya di kaki, lukanya di kepala. Tayamum itu tidak bakalan di kepala. Tidak bakalan di kaki. Yang namanya tayamum mesti fil wajhi wal yadain. Nah, ini kewajibannya berarti 3 ya. Ada tambahan apa dari kemarin? Kalau nggak ada satir apa? Ghuslus sahih sama tayamum amma tahtaha. Itu anil jarih, tayammum jarih. Kalau ada satirnya 3 kewajibannya. Ghuslus sahih, tayammum plus masah alal jabiro. Perbannya atau papannya itu diusap pakai air. Jadi misalnya perbannya di tangan sini. Ya udah, ketika wudu pertama basuh wajah. Kemudian mashu alal jabiro itu kapan? Tayammumnya itu kapan? Ya waktunya basuhan yang luka. Waktunya misalnya di tangan lukanya. Tangan ini kapan waktunya? Setelah wajah, sebelum kepala. Maka ghuslus sahihnya ya saat itu. Mashus satirnya ya saat itu. Setelah basuh wajah dan sebelum ngusap kepala. Tayamumnya juga sama. Sebelum basuh wajah dan setelah membasuh wajah dan sebelum ngusap kepala. Seperti itu. Nah, harus yang mana dulu terserah. Antum yang mana dulu terserah. Tapi afdolnya apa dulu yang didahulukan? Tayamum. Jadi yang afdol begini. Berarti lukanya di tangan, ada perbannya, tidak boleh dibuka. Wudu, ngambil air, basuh ke wajah. Itu. Dibasuh ke wajah. Kemudian keringkan wajahnya pakai handuk sampai betul-betul kering. Tangannya juga dikeringkan, yang habis basah-basah itu. Karena kalau basah tidak sah tayamumnya nanti. Dikeringkan, setelah itu ambil debu tayamum. Usap kedua wajah, kemudian ambil lagi, usap kedua tangan, begini. Nah itu. Setelah tayamum, udah yang sembuh, yang sehat ini disiram ya. Kanan normal, siram total. Kemudian kiri yang nggak ada perbannya itu, yang nggak ada perbannya disiram. Nah, setelah disiram, kemudian apa? Yang dekat dengan luka yaitu ngambil kain, ditempel-tempelkan di sekitarnya itu, sekiranya terbasuh air tapi tanpa airnya kena ke luka. Kemudian tangan dibasahi, diusap ini. Ya, yang perbannya itu diusap merata, bukan hanya pas di lurusnya luka enggak, tapi secara misalnya perbannya segini. Ya udah ngambil air, diusap-usap ini. Diusap. Sekiranya air enggak tembus, kalau dibasuh bisa tembus. Kalau hanya diusap, tangan dibasahi, digini-ginikan kemudian dikiplas-kiplaskan begitu, biar enggak menggenang airnya, kemudian diusap-usap gitu. Itu kewajibannya. Setelah itu udah normal ngusap kepala, basuh kaki. Wadah ya? Itu aturannya. Aturannya seperti itu kalau ada jabirah. Banyak ini hukum yang harus diketahui. Kenapa? Setiap hari terjadi. Walaupun bukan kepada kita. Nasallallahu ya, semoga tidak pernah begitu ya. Tapi mesti tiap hari banyak orang di rumah sakit kayak gitu. Dan sebagian kadang yang mengalami orang-orang yang kita ketahui. Ini harus tahu aturan seperti ini, harus. Jadi cara wudunya begitu. Jadi pertama satirnya harus dilepas
jika tidak membahayakan, tidak terjadi khauf. Kalau terjadi khauf tidak harus dilepas. Lu kayak infus ini, infus kan kasih jarum kan ya, kasih jarum kemudian dikasih satir, sama ini tergolong sahibul jabiro karena apa? Ada satir yang nutupi sebagian tangan ini. Lah ini ketika mau sholat harus wudu kan? Apa harus dilepas ini? Ya tergantung. Kalau kira-kira dilepas itu terjadi khauf, tidak usah. Kalau kira-kira tidak terjadi khauf, ya sudah. Kalau kira-kira tidak terjadi khauf, harus dilepas. Siapa yang mengerti terjadi khauf apa tidak? Tanyakan ke dokter. Dokter ini dilepas tidak apa-apa tak? Nah, biasanya sih tidak apa-apa. Cuman nanti masangnya lagi ribet. Ya, masangnya lagi ribet karena tidak mudah. Kalau dokter yang ahli enak, yes, langsung pas ke ototnya, tidak menyakiti, tidak apa. Lek suster baru atau anak-anak praktek biasanya ya, anak-anak apa sekolah kesehatan itu biasanya praktek di rumah sakit. Biasanya suruh masang kayak gitu itu ya anak-anak praktek itu. Harusnya mereka hanya nonton, harusnya mereka hanya lihat. Yang mempraktekkan yang suster yang senior, perawat yang senior. Itu harusnya. Yang lain diajari teorinya aja. Biasanya enggak. Anak praktek itu suruh pasang ini. Oh, enggak pas ini. Dicari-cari gitu ya. Sebagian kayak gitu. Dicari-cari enggak ketemu-ketemu. Menyakiti seorang kesakitan gitu kan. Banyak itu kayak gitu itu banyak. Nah, orang yang ahli, perawat yang sudah senior atau dokter yang sudah senior itu satu kali tancapkan langsung pas. Kalau belum ya nyari-nyari, kasihan tusuk-tusuk itu. Kecuali dia manhata dokternya begitu. Anak pernah lihat sendiri di Hadramaut itu nyari tuh, nggak pas, nggak pas lagi. Habis itu digini. Ditegur ya akhi, anta fil Yaman ya akhi. Ditegur jawabnya gitu. Ente fil Yaman enggak usah protes. Ya memang gini keadaannya itu. Ngapain ente protes? Udah nikmati saja. Jadi agak lucu dokter di Yaman itu agak lucu. Ada sahib itu operasi usus buntu. Sakit perut operasi usus buntu. Dibius sebagian sadar dia. Dibius sekitarnya aja. Operasi belum selesai biusnya habis. Jerit-jerit. Orang Pasuruan ini ya. Sekarang masih ada. Saksi sejarahnya masih ada. Operasi belum selesai biusnya habis. Jerit-jerit. Kenapa biasa santai? Itu protes itu yang salah ya. Goroib ya. Goroib ajaib. Itu di sana begitu. Allah alam kok bisa begitu. Saya sendiri pernah periksa gitu. Dikasih resep sama dokternya. Ke rumah sakit ini. Dikasih resep sama dokternya. Ya biasa tulisan dokter yang pakai kode-kode kayak gitu. Itu. Kemudian udah tebus obat di apotek. Tak kasihkan ke apotek, petugas apoteknya kayak bingung gitu nyari obat ini, bacanya kayak dapat itu bisa itu. Nyari obat lama gitu. Akhirnya dikasih obat. Saya obat, anak sendiri udah nggak yakin ini kok nggak meyakinkan kayak gini. Tak datang lagi anak dokternya, dokter. Tadi suruh nebus obat kan, ini obatnya gini, bener tanya gitu. Apa ini? Tidak bisa baca. Akhirnya tulis biasa sama dokter. Balik ke apotek, kembalikan, tuker. Ini salah ini. Itu ajaib. Ala kulli hal. Seperti itu kenyataannya. Gimana lagi? Udah. Jadi kewajibannya kalau sahibul jabiro tadi itu ya. Pertama harus dilepas, satirnya harus lepas kalau sekiranya tidak khauf. Kalau terjadi khauf ya sudah. Kata dokter tidak boleh lepas ini infusnya. Nanti repot-repot gini-gini. Ya sudah. Diikuti aja tapi nanti kok kodok ya. Nah, itu. Jadi kalau sekiranya tidak khauf wajib dilepas. Kalau terjadi khauf tidak usah dilepas. Nah, kemudian kewajibannya berapa tadi? 3 ya. Ghuslus sahih, masah alal jabiro, tayamum. Ghusl sahih wajib mutlakon. Tayamum wajib mutlakon. Yang nomor 3 ini yang tafsil. Masah alal jabiro. Kan perbannya tadi diusap dengan air kan ya? Diusap dengan air. Baik di tangan, di kepala atau di kaki harus diusap itu. Bukan hanya yang lurus lukanya saja seluruhnya. Kalau kayunya panjang kayak gini semuanya diusap itu. Nah,
kewajiban ini, ngusap ini tafsil. Kadang wajib, kadang tidak. Kapan tidak wajib? Jika satirnya ngepres ke ukuran luka. Jika satirnya ngepres ke ukuran luka, tidak harus diusap pakai air. Kalau perban tidak mungkin kan? Mungkin perban ngepres persis ke lukanya saja. Mesti lebih kan? Mesti lebih apa enggak? Ngepres luka apa ngambil sebagian yang sehat untuk ngelengketkan? Pasti ngambil yang sehat untuk nempelnya itu. Apalagi yang kayu, papan itu. Apalagi perban yang bulat begini itu. Nah, itu mesti ya lukanya di sini, ya sini tutup semuanya. Nah, jadi kalau satirnya pas persis ke tempat lukanya saja, enggak ngambil bagian yang sehat sama sekali. Enggak usah diusap itu. Enggak usah masak. Ini bisa terjadi dalam kasus salep ya. Salep. Ada orang luka yang rawan infeksi, oleh dokter kasih salep. Nah, kasih salep. Nah, ini tidak boleh kena air kata dokter. Nah, ada satirnya kan? Salep termasuk satir, salep yang ada ainnya. Termasuk satir. Nah, tapi ngasih salepnya nggak lebih, atau lebih nanti dibersihkan, ngepres ke ukuran lukanya saja. Ini nanti nggak usah diusap pakai air, nggak usah. Kenapa? Ngusap satir itu pengganti dari sebagian anggota sehat yang tertutup oleh satir. Pengganti dari itu. Jadi kalau pas satirnya itu ngepres ke lukanya, tidak perlu diganti. Ganti apa? Nah, beda kalau perbannya melebihi ukuran luka. Baik lebihnya itu lebay atau sesuai keperluan. Kayak di rumah sakit itu lebihnya lebay biasanya. Lebihnya lebay. Itu jadi kayak waladi dulu waktu kecelakaan retak kakinya itu. Itu dikasih papan panjang sekali. Untuk apa? Untuk gerak sedikit aja susah, panjang. Itu lebay, lebihnya lebay. Tak bawa ke sangkal potong, lepas semua apa ini? Kasihan anaknya ini. Enggak bisa apa aktivitas, mempersulit aktivitas, tambah tidak sembuh-sembuh nanti. Dilepas semua diganti perban biasa, tidak pakai kayu-kayuan. Ini sembuh 20 hari lari lagi, retak badan. Nah, itu. 20 hari sudah lari, sudah sembuh, sudah bisa jalan. Nah, begitu. Nah, jadi lebay. Jadi baik ngambilnya lebihnya itu lebay atau sesuai keperluan. Sesuai keperluan. Nah, kalau seperti itu satirnya wajib diusap. Antum coba perhatikan sarahnya ketika wa masaha 'alaiha. Fa in khafa min naz'iyah hasalas sahih. Itu. Hasalas sahih. Yang sembuh wajib dibasuh. Yang disebut hatta ma tahta atrofiha minhu. Hatta yang di pinggir-pinggir luka itu wajib dibasuh. Pokok yang sehat wajib dibasuh. Cuman wayatalattof, pelan-pelan ya. Untuk yang di sampingnya luka itu basuhnya kalau perlu ngambil kain atau tisu dibasahi, dicelup ke air, kemudian ditempel-tempelkan gini. Sekiranya terbasuh tapi lukanya nggak kena air. Nah, itu. Wa masaha 'alaiha 'alal jabira kulliha. Seluruh satirnya harus diusap dengan air. Fi kulli tuhrin, setiap kali melakukan toharo. Kapan? Waqta ghuslil alil. Waktunya ngusap, waktunya basuh yang jadi kalau tangan, ya waktunya ngusap setelah basuh wajah dan sebelum ngusap kepala kayak tadi yang sudah dijelaskan. Ngusapnya bukan dengan turab, bimain. Tayamumnya nanti pakai turab. Masahnya di sini bimain dengan air. Sampai kapan? Ila ayabro, sampai sembuh. Kenapa wajib ngusap? Ngusap satir kenapa wajib? Badalan amma tahtal jabirah minas sahih. Jadi ngusap itu sebagai ganti dari anggota sehat yang ada di bawahnya satir. Artinya anggota sehat yang tertutup oleh satir. Itu ngusapnya itu pengganti itu. Sehingga fa'ilam yakun tahtal jabirah minhu minas sahih syai'un. Jadi kalau nggak ada anggota sehat yang tertutup sama sekali karena satirnya ngepres luka kayak salep tadi ya. Nah, itu. Tidak ada anggota sehat yang tertutup satir sama sekali. Lam yajib mashuha. Tidak wajib diusap. La biturabin. Tidak wajib diusap dengan turab. Kemudian lompat. Wala bil ma. Tidak juga wajib dengan ma. Wah deh. Udah. Nah, jadi ini tak ulang-ulang nggak apa-apa. Karena ini ya memang perlu pelan-pelan kayak gitu. Penting ini masalah penting waqi'iyah. Nah, itu waqi'iyah. Dan biasanya difahami global gitu aja. Nggak. Sehingga ketika terjadi ada orang nanya seperti itu bingung ya apa harusnya. Makanya tak detailkan kayak gitu. Jadi nanti antum murojaah biar nggak lupa, murojaah dihafalkan,
Dibaca, nggak harus ngafalkan kayak antum ngapalkan Quran gitu, enggak. Pokoknya dibaca berkali-kali, diulang lagi, dirangkum, diringkes dengan bahasa antum sendiri. Itu membantu lengket. Jadi teman antum punya ringkesan bagus, antum nyontek itu, percuma, enggak terlalu banyak manfaatnya. Mending antum bikin sendiri walaupun bahasanya enggak terlalu bagus. Itu. Karena apa? Ngeringkes itu langsung lengket di sini, sulit lupanya daripada ngapalkan dengan baca berulang-ulang itu. Jadi ngeringkes itu membuat. Jadi antum bikin bahasa sendiri, kesimpulan orang kalau badannya ada yang luka enggak boleh kena air, apa yang harus dilakukan? Kalau nggak ada satirnya bagaimana? Kalau ada satirnya bagaimana? Antum rangkum sendiri dengan bahasa antum, mau bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Arab, terserah. Itu akan membantu pengetahuan itu, maklumat itu lengket di pikiran antum. Sehingga habis itu enak sudah. Lupa sedikit, baca lagi, langsung hafal lagi. Begitu. Nah, jadi wajibnya berapa? 3 ya. Ghuslus shahih, kemudian masah alal jabiro, kalau nggak ngepres ya satirnya. Kemudian tayamum fil wajhi wal yadain. Selesai nih pembahasan ini, selesai. Tinggal masalah yang berkaitan dengan ini. Apakah orang yang wudhu dan tayamum dengan model kayak tadi itu yang ada jabironya itu wajib ngodok nanti ketika sembuh, diulang lagi wudhu normal, kemudian sholat lagi, ataukah tidak? Apakah wajib ngulangi sholat i'adah ataukah tidak wajib i'adah? Ini tafsil, ada 5. Yang 3 wajib qadha, yang 2 enggak wajib qadha. Jadi istilahnya sahibul jabirah. Sahibul jabirah ini wajib qadha atau tidak? Ada 5 perincian. Yang 3 ada 5 keadaan maksudnya. Yang 3 wajib qadha, yang 2 tidak wajib qadha. Yang wajib qadha yang mana? Sekarang tak rangkum dulu, nanti tak tunjukkan nasnya di syarahnya. Sekarang antum dengarkan kesimpulannya dengan bahasa sebisa mungkin mudah. Pertama yang wajib qadha, jika perbannya melebihi keperluan. Satirnya melebihi keperluan. Misal lukanya di sini. Nah, luka di sini diperban kan cukup segini aja, muter begini kan ya, muter begini. Ini enggak, lebay segini tadi, ya, lebay, melebihi keperluan, baik ada di anggota tayamum atau tidak di anggota tayamum. Pertama itu, ketika satirnya melebihi keperluan, 1. Kedua, ketika satirnya ada di anggota tayamum. Ketika satirnya ada di wajah atau di tangan. Mutlaqan ini sudah. Ketika satirnya ada di anggota tayamum, di wajah atau di tangan. Ketiga, ketika satirnya sesuai keperluan. Artinya sesuai keperluan, ada sebagian yang sehat tertutup, tapi sesuai keperluan. Namanya luka di sini diperban, ya nggak mungkin lah perban hanya di lukanya sini, mesti muteri pergelangan tangan kan ya. Nah, jadi ada anggota sehat yang tertutup sesuai keperluan. Cuma masalahnya ketika dipasang tidak dalam keadaan suci, dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar. Itu wajib qadha. Pertama, jika satirnya melebihi batas keperluan, lebay. Kedua, jika sebatas keperluan, cuman ada anggota sehat yang tertutup dan masangnya dalam keadaan hadas. Ketiga, jika berada di anggota tayamum. Ini wajib qadha 3. Wajib qadha. Wajib sholat setiap waktu, tapi nanti setelah sembuh diulang lagi semua sholatnya itu. Yang 2, itu yang 3 wajib qadha. Yang 2 tidak wajib qadha. Kapan? Pertama. Jadi yang jelas yang 2 yang nggak wajib qadha ini harus di selain anggota tayamum. Kalau di anggota tayamum mutlaqon sudah nggak ada tafsilnya. Nah, kalau di anggota tayamum mutlaqon tidak ada tafsil. Wajib qadha. Yang nggak wajib qadha 2. Apa? Ketika perbannya, satirnya hanya di lukanya. Satirnya hanya ada di luka, ndak nutupi yang sehat sama sekali.
kayak salep. Jadi salep yang hanya dioleskan di lukanya, tidak melebihi yang sakit. Yang sembuh itu tidak ada yang tertutup, hanya yang sakit. Tapi sekali lagi harus di selain anggota tayamum ya. Ini satu. Kedua yang nggak wajib qadha, ketika sebatas keperluan. Nah, lukanya di sini ditutup. Nah, untuk nutup dengan perban ya tidak mungkin di sini aja, otomatis harus muteri pergelangan tangan. Gitu. Harus muteri pergelangan tangan misalnya perbannya begitu. Atau hepafik minimal untuk merekatkan di sekitarnya. Jadi apa? Lukanya ditutup sesuai keperluan saja. Sebatas keperluan, cuman ada yang sehat yang tertutup. Yang sehat ada yang tertutup. Dan masangnya dalam keadaan suci. Sudah wudhu dulu sebelum dipasang perban, wudhu dulu, dan yang masang perban perawatnya laki-laki sejenis. Ya, ini nggak wajib qadha, asalkan bukan di anggota tayamum. Jadi 5. Yang wajib qadha, yang nggak wajib qadha mutlak bukan di anggota. Kalau di anggota tayamum mau sebatas keperluan, melebihi batas keperluan, sebatas lukanya saja wajib qadha kalau di anggota tayamum. Yang tidak wajib qadha 2 tadi itu khusus ketika lukanya di kepala atau di kaki. Pokok bukan anggota tayamum, bukan wajah, bukan tangan. Itu bukan wajah, bukan tangan. Tak simpulkan lagi sekali lagi secara lebih cepat. Nanti tinggal tak tunjukkan nasnya. Yang wajib qadha 2. Yang wajib qadha 3. Ketika satirnya melebihi batas keperluan. Kedua, ketika sebatas keperluan ada anggota sehat yang tertutup dan masangnya dalam keadaan hadas. Sudah wudhu sebelumnya ternyata perawatnya yang masang perempuan, beda jenis, batal. Itu kedua. Ketiga, jika satirnya ada di anggota tayamum. Ini yang wajib qadha. Yang nggak wajib qadha 2. Sama-sama di luar anggota tayamum ini. Yang pertama, bukan anggota tayamum dan satirnya sebatas luka. Kedua, bukan anggota tayamum, satirnya menutupi sebagian yang sehat tapi sebatas keperluan dan masangnya dalam keadaan suci. Nah, ini yang tidak wajib qadha. Kita baca sekarang, tak tunjukkan nasnya nanti. Matanya dulu. Wa yajibu alaihil qadha'u. Dia wajib qadha nanti setelah sembuh. Idza wada'al jabirah ala ghairi tuhrin. Jika jabirahnya dipasang dalam keadaan tidak suci. Au kanat fil wajhi wal yadain, atau jabirahnya ada di wajah atau tangan. Artinya di anggota tayamum. Ini wajib qadha. Berapa yang wajib qadha ini? 2, kurang 1 ya. Nah, di sarahnya disebutkan lengkap. Kita baca sarahnya. Wa yajibu alaihi ay aladil jabira al qadha. Orang yang ada satirnya tadi wajib qadha 1. Idza akhadat ay jabira minas sahihi zaidan ala hajatil istimsak. Itu. Ketika jabirahnya menutupi yang sehat. Akhadat minas sahih artinya menutupi yang sehat, lah nutupinya zaidan ala hajatil istimsak, melebihi kebutuhan untuk istimsak. Istimsak itu merekatkan ya. Istimsak itu untuk nahan. Nah, namanya kayu ya beda-beda. Kalau kayu itu ya perlu agak lebar. Kalau perban tidak terlalu lebar. Apalagi kalau cuman kapas, kain kasa kemudian dilem pakai hepafik, itu dilekatkan pakai hepafik. Gitu. Yang tahu siapa? Yang tenaga medis. Ini sesuai keperluan apa? Melebihi batas keperluan itu. Ini yang pertama. Jika jabirahnya menutupi sebagian yang sehat, melebihi kebutuhan untuk melengketkan. Melebihi kebutuhan. Tapi cuman kalau dilepas, khawatir berbahaya. Wa khasya syai'an mimma marra min nas'iha. Ini yang pertama. Kedua, wajib qadha juga au idza akhadat bi qadri hajatil intisafaqat. Atau akhadat minas sahih. Satirnya nutupi sebagian yang sehat sesuai keperluan. Jadi yang sehat sebagian tertutup, cuman sebatas keperluan untuk merekatkan. Hanya saja waqad wada'al jabirah ala ghairi tuhrin. Masalahnya jabirahnya dipasang ketika dia tidak suci. Itu. Junub atau hadas kecil. Kemudian tak lompat au kanat yang ketiga, itu.
Yang ketiga yang wajib qada juga au kanat fil wajhi wal yadain wa in wudi'at ala tuhrin. Atau satirnya ada di wajah dan tangan walaupun ngeletakkannya waktu suci. Kenapa kalau di wajah dan tangan itu kok wajib qada mutlakon, diletakkan ketika suci atau enggak, hanya nutupi yang luka saja atau enggak? Karena yang asli itu basuh. Kalau tidak bisa basuh diganti tayamum. Lah kalau di tayamum kan di wajah dan tangan. Lah kalau di tangannya luka ditutupi, ini ya enggak dibasuh, juga enggak ditayamum. Lu satirnya ditayamum enggak ngefek. Tayamum itu ke kulitnya, bukan ke satirnya. Sehingga terjadi naksul badal wal mubdal. Mubdal yang asli, badal pengganti. Mubdal itu basuhnya, badalnya tayam. Karena terjadi naksul badal wal mubdal, maka wajib qada. Kita lompat, wala yajibul qada. Satu baris di bawahnya tadi. Tidak wajib qada dalam dua keadaan. Pertama, idza lam takun bi a'dha'i tayammum, bukan di anggota tayamum, walam ta'khud minas shahihi syai'an mutlaqan. Bukan di anggota tayamum dan sama sekali tidak nutupi yang sehat, kayak salep. Kedua, au akhadat minhu minas shahih biqadril istimsaki faqat. Atau nutupi sebagian yang sehat tapi seukuran kadar hajat merekatkan satirnya itu. Dan wawudiat ala tuhrin, ngeletakkannya pas waktu suci. Ini tidak wajib qada. Mungkin antum masih agak bingung, enggak apa-apa. Yang penting pernah dengar dulu, sudah dijelaskan, nanti di murojaah, dirangkum, diringkes, enggak paham nanya begitu. Harus ada upaya begitu. Kalau begitu nanti antum alhamdulillah, nanti naik ke kitab atasnya tinggal ngulang terus dikasih keterangan tambahan begitu. Nanti akan ada hasilnya. Kalau antum enggak paham, bingung apa ya terus begitu. Harus ada upaya dari antum. Ngerti ya? Sebelum tak pindah pembahasan, sedikit fasal ini. Ada pertanyaan seputar tadi itu? Iya. Jadi terang saja tentang jika satirnya berlebih dari anggota sehat, baik itu lebay atau sesuai keperluan, wajibnya diusap dengan air kan? Kalau enggak hanya nutupi luka saja, enggak wajib diusap dengan air. Jadi untuk ngusap dengan air sesuai keperluan atau melebihi keperluan, ngusap dengan air wajib ya. Tapi untuk wajib qada apa enggak? Ada tafsir lagi ya. Agak beda tafsirnya. Ada lagi? Benar-benar kayak ini sama kayak tayamum. Kan tayamum untuk salat satu fardu. Iya, sama. Kayak gini juga sama. Tayamumnya setiap sholat fardu. Wuduknya nggak usah. Wuduknya kalau batal diulang. Kalau nggak batal nggak usah diulang. Tayamumnya yang diulang setiap sholat fardu ya. Wuduknya kalau nggak batal nggak usah diulang. Hanya tayamumnya saja. Di sini ada nasnya minhaj. Di minhaj ini matan minhaj dikatakan faida tayammama li fardhin samin. Kan tayamum hanya satu kali fardu. Salat zuhur tadi sudah melakukan 3 proses tadi ya. 3 kewajiban tadi dilakukan. Kemudian salat asar tayamum lagi kan. Nah, ketika faida tayammama li fardhin samin walam yuhdits, tapi dia tidak hadas. Wudunya tidak apa? Tidak batal. Lam yu'idil junub ghuslan wa yu'idul muhdits ma ba'da alilihi wa qila yastanifan wa qila al muhdits ka junub qultu hadza salis asah. Maksudnya ibarat ini apa? Menurut pendapat yang muktamad, nanti untuk sholat zuhur sudah melakukan 3 ini. Ketika asar tayamum lagi kan,
Yang harus diulang tayamumnya saja, yang lain tidak usah. Yang lain tidak usah. Walaupun lukanya di tangan, ya hanya ulang tayamum. Ngusap kepala, basuh kaki, tidak harus. Kenapa? Gak batal kok. Lu kan tayamumnya di tangan, setelah tayamum tangan kan ada ngusap kepala, iya kayak kalau batal. Kalau tayamum bersama dengan wudhu karena sudah batal ya. Tapi kalau tidak cukup, yang utama begitu ada khilaf-khilaf, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan ya setelah tayamum berarti tinggal ngusap kepala dan kaki. Ada pendapat begitu. Ada yang mengulangi dari awal total. Diikutkan muktamad loh, banyak orang nggak mau ya. Mau diikutkan yang harus ngulang total. Enggak sholat-sholatan. Akhirnya gitu ya. Nah, jadi lihat-lihat kalau nyuruh. Kalau orang yang kira-kira siap melakukan apapun, enggak apa-apa untuk arahkan yang agak berat biar enggak sembrono. Enggak masalah. Tapi kalau orang disuruh sholat dengan cara begini, alhamdulillah mau. Jangan dipaksa ikut pendapat yang lebih berat lagi. Nah, jadi untuk asarnya cukup ngulang tayamum, enggak usah yang lain. Kalau enggak batal, kalau batal ya diulang total. Nah, kalau enggak batal hanya tayamum saja. Nanti maghrib belum batal, ya tayamum lagi. Isya belum batal, tayamum lagi. Subuh udah batal, ya diulang semuanya. Wudu, ghusl sahih, ya. Mashul jabira, kemudian tayamum. Wah, deh. Kemudian ini kita selesaikan fasal ini. Wayaqdi, ini kewajiban wajib qada. Jadi orang tayamum itu ada yang wajib qada, ada yang enggak wajib qada. Pertama, untuk yang sahibul jabirah ada 5 keadaannya. Yang 3 wajib qada, yang 2 enggak wajib qada. Sekarang orang yang tayamum karena alasan yang lain, bukan karena jabirah, karena dingin. Kemarin kan boleh tayamum bagi orang yang kedinginan, tapi dengan syarat kan. Kalau dia wudu terjadi khauf. Khauf salah satu itu bukan hanya takut dingin. Nanti anak kedinginan. Kalau kedinginan kenapa? Ya nggak nyaman, kemenyek. Nggak nyaman, mungkin mau tayamum ya. Enggak, ini kedinginan. Nanti kalau kedinginan bisa mengih misalnya. Ketika mengih pulang lagi, izin lagi ya. Itu. Sampai izin bosen ya. Itu. Nah, ini kalau kayak gitu enggak masalah. Tapi kalau hanya dingin tapi enggak ngefek apa-apa, enggak terjadi khauf, hanya dingin aja, ya sudah ya. Jadi orang kedinginan itu boleh tayamum jika terjadi khauf dan tidak mampu memanaskan air, enggak ada perlengkapannya, dan tidak mampu menghangatkan tubuh dengan semacam selimut untuk menolak khaufnya tadi itu. Nah, itu boleh. Lah, walaupun sudah memenuhi syarat kayak gitu, ini sangat dingin sekali. Kalau kena air nanti takut mengih, karena kebiasaannya begitu. Akhirnya dia tayamum, wajib qada, mutlakon. Orang yang tayamum karena takut dingin itu, kalau dingin nanti takut salah satu 6 itu wajib qada. Wa yaqdi idza tayammama lil bardi. Orang yang tayamum karena dingin wajib qada mutlakon. Kenapa? Udzur seperti itu jarang. Jadi mau wudhu takut dingin, kalau dingin takut sakit. Mau manaskan air tidak ada perlengkapannya. Itu jarang sekali kayak gitu itu. Hidup di mana inti? Gitu. Jadi sangat jarang sekali kejadian seperti itu. Karena itu wajib qada. Kedua, berikutnya wajib qada juga au tayammama li faqdil ma'i fil hadar. Atau dia tayamum alasannya enggak ada air. Di mana? Fil hadar. Nah itu, fil hadar. Hadar ini aslinya ada istilah hadar dan safar. Makna yang asli, hadar itu tidak safar di kampungnya, di kampung halamannya, itu hadar. Kalau safar di perjalanan, bukan kampung halamannya. Ini makna asli safar dan hadar. Tapi di bab ini beda, yang dimaksud hadar bukan itu. Apa hadar? Di sini ditafsiri itu di sarahnya. Nah, yang dimaksud hadar dalam bab tayamum ini fi mahallin yang duru jarang fakduhu fakdul ma' fihi wa fi mahawalaihi. Maksudnya hadar ini tempat yang jarang nggak ada air. Biasanya ada air biasanya. Jarang sekali nggak ada air. Kayak kita di daerah Tegalarem sini nggak pernah putus air. Ya, nggak pernah putus air, ada saja. Itu. Di Ribad ada, di masjid ada. Itu ada terus, mesti ada. Nggak ada, laut ada besar di situ ya. Itu sungai ngemplak itu masih bisa dibuat wudhu ya. Jadi masih tohir mutahhir insyaallah itu ya, masih tohir mutahhir. Jadi
Contohnya seperti ini, misalnya antum hidup di daerah memang biasanya ada air, cuman kebetulan pas hari itu nggak ada air, muter-muter nggak ada air. Nah ini namanya hador berarti. Daerah yang biasanya ada air, kok kemudian tiba-tiba nggak ada air. Ini namanya hador. Orang tayamum di daerah seperti itu, sholat dengan tayamum di daerah seperti itu, ini wajib qadha. Kenapa? Udurnya jarang. Jadi kalau udur itu jarang, mewajibkan qadha kayak tadi. Udur kedinginan. Kalau kedinginan nanti sakit, tidak ada alat untuk memanaskan air, jarang kan? Wajib qadha. Tayamum di hador, artinya hador daerah yang biasanya ada air, kok kemudian tidak ada air, jarang berarti terjadi, wajib qadha. Wajib. Kalau di safar, tidak wajib qadha. Maksudnya safar apa? Daerah yang biasanya memang nggak ada air. Jadi daerah padang pasir. Ada orang melewati daerah padang pasir. Melewati daerah padang pasir. Nggak ada air. Biasanya di sini ada air apa enggak? Oh, enggak ada. Setahun itu paling ada airnya jarang sekali ada air. Lebih seringnya enggak ada air. Nah, ini apa? Tidak wajib qadha karena udzur di sini sering terjadi. Nah, termasuk yang wajib qadha lagi wal musafiru al-asi bi safarihi. Itu orang musafir tayamum. Nah, jarang ada air di situ. Tapi dia safarnya maksiat. Jadi ada orang safar maksiat, contoh budak kabur dari tuannya, istri keluar tanpa izin suami, nusyus. Istri safar tanpa izin suami. Jadi ada istri safar tanpa izin suami. Kemudian waktunya sholat, dia ada di tengah padang pasir. Dia musafir. Di situ biasanya nggak ada air. Cuman masalahnya dia safarnya safar maksiat, wajib qadha dia. Wajib qadha. Kenapa? Dia safarnya maksiat. Nah, ini orang-orang yang wajib qadha. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di soal